Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha-Rahim, terima kasih atas pagi hari ini yang Kau berikan nafas kehidupan bagi kami. Berkati dan urapilah akal pikiran kami dan juga hati kami ya Tuhan, untuk menerima pengajaran-pengajaran dari Romo kami terkasih Romo Gunawan, agar apa yang disampaikan oleh Romo dapat memperkuat dan semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Lanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Kita mau melihat tentang Kisah Rasul bab 15 yang sudah kita mulai, yakni tentang sidang di Yerusalem atau konsili Yerusalem. Setiap konsili itu diikuti oleh para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin agama. Waktu itu memang belum ada seperti sekarang ini. Sekarang ini konsili-konsili yang ada, misalnya Konsili Vatikan kedua, Konsili Vatikan yang pertama, Konsili Trente, itu biasanya diikuti oleh para uskup seluruh dunia. Tapi waktu itu belum ada uskup, belum ada bentuk gereja seperti sekarang ini. Jadi masih meraba-raba mencari bentuk bagaimana gereja itu mau dibangun. Mungkin baru sekitar akhir abad pertama, abad kedua, itu mulai terbentuklah gereja secara sederhana. Ada bentuk-bentuk penatua, ada diakon, seperti yang tertulis di dalam surat Paulus kepada Timotius. Namun pada saat itu ya, sidang atau konsili Yerusalem diikuti oleh orang-orang yang masih menjadi murid-murid Yesus. Meskipun Petrus menjadi pimpinan, tetapi belum terbentuk secara teratur. Maka setiap konsili selalu membicarakan tentang gereja, tentang umat Allah.
Dalam konsili Yerusalem yang pertama, itu masalahnya adalah masalah yang sangat aktual ketika orang-orang Kristen menjadi murid Yesus menyebut dirinya Kristen, itu masih harus berhadapan dengan adat istiadat orang Yahudi tentang Taurat Musa dan tentang yang lain-lainnya. Maka disitulah orang-orang yang berpegang pada Taurat Musa masih berproses terus untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu tentang Taurat Musa. Ada orang yang sangat fanatik dengan ajaran-ajaran Taurat Musa, sehingga meskipun masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus, mereka memaksakan supaya mereka mengikuti adat istiadat nenek moyang. Misalnya dalam bab 15 ayat 2 yang sudah kita baca kemarin, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi mereka masih berpegang teguh pada adat istiadat sebagai yang menyelamatkan. Belum move on, ya. Dalam arti keselamatan itu bukan karena sunat atau bukan karena warisan nenek moyang, tetapi karena Yesus. Umat Kristiani kan sangat percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Maka satu-satunya penyelamat dunia bukan adat istiadat, tetapi adalah Kristus yang telah wafat dan bangkit untuk keselamatan. Itulah yang masih susah diterima oleh beberapa orang Yahudi yang meskipun dia menjadi Kristen. Maka perlawanan terjadi ketika Paulus dan Barnabas melawan dengan keras dan membantah pendapat itu. Keselamatan bukan karena adat istiadat, tetapi keselamatan karena belas kasih Allah melalui Yesus yang bangkit, wafat dan bangkit, yang menjadi dasar iman Kristiani. Maka perlawanan itu sengit terjadi antara orang-orang Yahudi yang di Yerusalem dengan Paulus Barnabas yang ada di Antiokhia, Syria. Oleh karena itu, Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada para rasul di Yerusalem untuk membicarakan persoalan yang sangat tajam itu. Lalu mereka yang di Yerusalem diantar oleh jemaat-jemaat dari Antiokhia sampai keluar kota melalui mana? Melalui Fenisia dan Samaria. Kita bisa melihat peta itu, di sana ada dari Syria itu harus melalui lewat pantai, Fenisia, kemudian melalui Samaria, dan sambil mengajar orang-orang yang ada di situ, mereka kemudian sampai ke Yerusalem. Lalu disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan dengan perantaraan mereka. Jadi, Barnabas dan Paulus pergi ke Yerusalem, ketemu dengan para rasul. Para rasul, Petrus dan Paulus tadi, yang memaksakan bahwa harus ada istiadat Yerusalem atau Yahudi harus dilakukan sebagai keselamatan, itu bukan para rasul, tetapi ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Karena mereka sangat fanatik, bahkan fanatisme itu masih ada sampai sekarang ini. Kalau kita ke Yerusalem, misalnya salah satu tempat di mana tempat yang diyakini ada perjamuan terakhir dan di hadapan di situ ada memorial makam Daud. Itu mereka selama 24 jam non-stop itu mendaraskan Taurat Musa. Mereka-mereka lah yang tidak bisa tidak bisa menjadi orang Kristen karena berpegang pada Taurat Musa sampai sekarang ini. Ya. Sehingga Yesus yang
lahir, yang berkarya, yang wafat dan bangkit hanya menjadi sebuah fenomena dan sebuah peristiwa yang terjadi tetapi tidak diimani sebagai Sang Juru Selamat sampai detik ini. Sehingga orang-orang Yahudi sampai sekarang kan masih menantikan seorang Mesias. Seorang Mesias menurut pandangan mereka. Karena di dalam kata Mesias itu terdapat dua pandangan yang sangat berbeda yang sampai saat ini masih ada di dalam dua bangsa. Mesias menurut orang Yahudi adalah Mesias politis yang nanti masih berpengaruh di dalam Injil Yohanes misalnya saja terakhir itu sekitar tahun 100 itu masih hidup sampai sekarang. Lalu mereka disambut oleh Petrus, rasul-rasul dan lain-lainnya, lalu berjumpalah mereka untuk membicarakan. Meskipun di situ juga ada golongan orang Farisi yang berkumpul, tapi ada beberapa yang menjadi percaya. Kita lihat contoh-contoh dari orang yang percaya adalah seorang yang bernama Nikodemus, sama-sama seperti Paulus. Ada orang-orang yang Farisi meskipun sudah percaya, tetapi masih juga memaksakan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi harus mengikuti adat istiadat Musa, menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah para rasul dan penatua itu untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, kemudian berdirilah Petrus dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya." Ya. Kisah Rasul adalah kisah sesudah Yesus wafat dan bangkit. Dan kita ingat, ketika Yesus masih hidup, Petrus dipercaya untuk menjadi gembala utama di dalam gereja. Kita masih ingat Matius bab 16 ayat 18 misalnya saja. "Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Dan Petrus pemegang kunci kerajaan surga. Lalu dalam Injil Yohanes bab 21, secara langsung Yesus memanggil Petrus secara pribadi untuk menjadi gembala. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan demikian, Petrus memang menjadi orang yang paling sering diberitakan dalam Injil. Dan Petrus inilah yang kemudian menjadi pemimpin gereja yang pertama, dikatakan sampai sekarang istilahnya adalah paus yang pertama. Dan dalam gereja Katolik itu begitu kelihatan hierarki gereja dan begitu kelihatan suksesi dalam gereja Katolik. Paus yang pertama sampai paus yang sekarang ini masih bisa dilacak. Ya, nama-namanya, tahun-tahunnya berapa, dari paus pertama Petrus sampai paus yang sekarang, Paus Fransiskus. Oleh karena itu, gereja Katolik sungguh didirikan atas dasar iman para rasul. Nah, maka dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, Petrus kemudian mengadakan pertemuan bersama orang-orang Antioquia yang diwakili oleh beberapa orang, termasuk Barnabas dan Paulus. Dan Petrus mengatakan, Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi Petrus juga menegaskan bahwa setiap orang di dunia ini tanpa kecuali itu dikenal oleh Allah. Allah mengenal hati manusia secara pribadi dan juga mengaruniakan Roh Kudus
kepada mereka, sama seperti kepada Petrus dan kawan-kawannya. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang baru di mata orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi pada waktu itu masih beranggapan bahwa mereka adalah bangsa yang sangat istimewa karena menerima langsung dari Musa apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka keselamatan itu tadi dikatakan diperjuangkan oleh orang-orang Yahudi yang sangat keras. Itu bahwa orang-orang supaya selamat harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Tapi Petrus mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dalam Yesus. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Maka dengan demikian, ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Pulau Gebang, orang Jakarta, orang Indonesia, sama-sama dicintai oleh Tuhan dan mendapatkan Roh Kudus. Sehingga mereka juga kita semua disucikan hatinya oleh iman akan Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Dengan demikian, saudara, Yakobus yang menjadi pimpinan dari sidang itu kemudian mengatakan apa yang terjadi, bahwa permohonan atau pertanyaan dari Barnabas dan Paulus itu dikabulkan. Sehingga ketika Petrus berpidato semacam itu, semua orang diam. Dan mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas ketika mereka berdua memberi kesaksian. Jadi, apa yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ketika mengadakan kunjungan yang pertama, perjalanan yang pertama, kita sudah baca kemarin, ke Antiokhia yang sebelah sana, ya, di Pamfilia, dan juga ketika dia atau mereka dianiaya di Listra, di Derbe, tapi banyak orang dari mereka yang mendengarkan, mereka percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Dengan demikian, pewartaan Paulus waktu berkeliling pertama tidak pernah sia-sia, meskipun tidak semua orang menjadi percaya kepada Paulus dan Barnabas, tetapi sebagian besar mereka menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Diceritakan oleh si Paulus sebagai sebuah kesaksian bahwa Kristus yang kita imani sebagai Juru Selamat juga telah diimani oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Dengan demikian Paulus disebut sebagai Rasul segala bangsa. Lalu Yakobus berdiri dan berkata sebagai pimpinan, ini Yakobus saudara Yesus, kata anak Yakobus banyak ya. Yakobus anak Zebedeus itu sudah mati tahun 44, dibunuh oleh Herodes. Lalu Yakobus yang muda, Alfeus, itu masih mewartakan Injil, lalu meninggal sekitar tahun 62. Lalu Yakobus ini adalah bukan masuk 12 rasul, tapi ini saudara Yesus yang memimpin sidang. Dan dia berkata akhirnya, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon Petrus telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daun yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu
Aku berpendapat, tadi adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Lalu Yakobus mengatakan, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi tidak boleh menimbulkan kesulitan kalau ada umat Pulau Gebang percaya kepada Kristus, berbalik. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini adalah aturan Perjanjian Lama. Tapi kalau itu masih menjadi batu sandungan, makanan yang dicemarkan oleh berhala, seperti Paulus pernah mengalami juga. Dan Paulus mengatakan, kalau makanan ini menjadi batu sandungan bagi imanmu, jangan dimakan. Tapi kalau tidak, ya makan saja. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diceritakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Itulah yang terjadi di Yerusalem. Nah, bagaimana orang-orang yang menjadi murid Kristus meskipun bukan orang Yahudi diterima dengan penuh sukacita dan mereka menjadi percaya. Rupa-rupanya apa yang terjadi di Yerusalem itu berlanjut. Dan rupa-rupanya ketika kita membaca Kisah Rasul, itu peristiwa itu agak mulus, tidak terjadi apa-apa. Tetapi apa yang dilakukan atau dialami oleh Paulus, rupa-rupanya tidak semulus yang diceritakan oleh Kisah Rasul, oleh Lukas. Misalnya ketika Paulus di Galatia, Paulus agak menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat itu dengan agak tegang. Misalnya Galatia 2, ketika Paulus diakui oleh para rasul sebagai rasul agung. Saya bacakan Galatia 2, kalau Bapak Ibu mau baca boleh. Kemudian setelah lewat 14 tahun, jadi 14 tahun sesudah Paulus dipanggil oleh Yesus, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun ikut kubawa. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Titus tidak pernah dipaksa, tidak seperti Timotius nanti yang kalau kita melihat sejarahnya pertemuan Paulus dengan Timotius. Timotius itu harus disunat karena ibunya Yahudi, bapaknya Yunani. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Jadi penyusupan itu bukan terjadi sekarang ini dalam demo, tapi saudara-saudara palsu itu dari dulu memang seringkali menyusup dan yang menyelundupkan ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur, kata Paulus, dan tidak mau tunduk kepada mereka atas penyusupan dan ajaran-ajaran palsu itu, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, orang-orang Yunani, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah
memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat, jadi orang-orang Yunani. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, tadi dalam Kisah Rasul, Kefas, itu Petrus, dan Yohanes yang terpandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Nah, itulah yang terjadi juga sebagai pelengkap dari kisah yang terjadi di sidang Yerusalem. Mereka berjabat tangan yang tadinya orang-orang Yerusalem itu begitu takut dengan Paulus, sekarang menjadi sahabatnya. Namun di dalam pertemuan itu ternyata dalam sidang Yerusalem, Paulus menceritakan bagaimana mereka pernah bertentangan dengan Petrus ketika mereka berjumpa di Yerusalem, ketika sidang Yerusalem. Dan juga bahkan sesudah sidang Yerusalem, Petrus pergi ke Antiokhia. Ya, apa yang terjadi di sana? Meskipun Petrus itu sudah menyatakan mendukung keputusan yang ada di Yerusalem, tetapi rupa-rupanya tidak juga mudah untuk menerima begitu saja. Itu yang terjadi di Antiokhia. Ketika Petrus datang ke Antiokhia, Paulus mengatakan, ketika waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Jadi Petrus juga pernah salah dalam melaksanakan keputusan Yerusalem, belum sepenuh hati. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Jadi Pak Petrus itu makan bersama-sama dengan orang Yunani. Tetapi setelah Yakobus dan orang-orang Yerusalem datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat, jadi orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, Petrus, di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksakan saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Itulah ketegangan yang terjadi. Sehingga peristiwa itu pun menjadi cukup panjang, meskipun kemudian bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah peristiwa yang sekarang ini juga banyak kita alami yang sama. Kita juga berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berbagai macam latar belakang dan pendapat serta pandangan. Seperti kita sebagai orang-orang yang menjadi murid Paulus masih berhadapan dengan adat istiadat Musa yang sekarang ini masih berlaku di sekitar kita. Namun kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tetap akan setia dan konsekuen dengan pilihan kita untuk mewartakan Injil sebagai Injil yang menjadi pegangan hidup kita, yakni Kristus Sang Juru Selamat dunia. Semoga kita tetap setia dalam tantangan dan cobaan yang kita hadapi sekarang. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di-unmute
Dan videonya di-on-kan supaya Romo bisa tatap muka. Yuk, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Romo, Jauh. aku mau nanya yang ini dong, Mo, yang bab 13, yang ayat 13 itu, Mo, yang Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Maksudnya terseret kemunafikan itu Barnabas gimana ya, Mo? Yang dari Galatia ya? Iya, Galatia. Ya, jadi meskipun Petrus, Kefas itu waktu itu sudah mengikuti keputusan Yerusalem bahwa orang-orang yang berasal dari orang-orang Yunani yang tidak tahu tentang hukum Taurat itu telah berdamai ya, keputusannya bahwa menjadi murid Yesus, menjadi Kristen tidak harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Jelas ya itu ya. Nah, tetapi ketika Petrus itu pergi ke Antioquia, mereka sudah berdamai dan makan bersama dengan orang-orang Yunani. Jelas ya? Nah, tetapi ketika orang-orang Yerusalem itu datang ke Antioquia, mereka yang masih punya pandangan yang lama, ternyata Petrus itu rada malu-malu gitu loh. Petrus rada sungkan-sungkan, masih ragu-ragu, saya mau ikut makan ke sana enggak ya? Lalu pergi meninggalkan orang-orang, takut, Petrus masih takut seandainya orang-orang Yahudi yang dari Yerusalem itu masih mengatakan, kok Petrus seperti itu tidak taat kepada hukum Taurat. Kira-kira seperti itu. Jelas nggak, Yui? Ya, jadi kayak bimbang gitu ya, Mo? Ya, masih belum mantap. Iya. Jadi apa yang diputuskan dalam konsili Yerusalem ternyata tidak mudah untuk diterapkan. Sehingga Paulus marah kepada Petrus karena Petrus tidak konsekuen. Ya, memang untuk menjadi orang yang konsekuen itu berproses ya. Petrus juga berproses, akhirnya Petrus kemudian menyadari itu semua, satu kritikan yang tajam dari Paulus yang tidak ada di dalam Kisah Rasul. Akhirnya Petrus dan kawan-kawan juga proses menerima semuanya itu dan mewartakan Injil sampai ke Roma bahwa Kristus adalah Juru Selamat dunia, menjadi pemimpin gereja, dan juga mewartakan yang sama apa yang diwartakan oleh Paulus. Setiap orang di dunia ini mempunyai kebebasan untuk memilih Kristus. Dan tidak seorang pun dari latar belakang apapun boleh menjadi pengikut Kristus. Dan tidak harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Kita bersyukur karena itu. Karena kalau kita masih dipaksa untuk mengikuti adat istiadat Yahudi, wah repotnya bukan main. Meskipun sekarang ini juga dalam beberapa WA dikatakan, katanya mencuci tangan itu sudah ada di dalam kitab perjanjian lama, terus ada isolasi 2 minggu, itu ada semua ya. Mungkin itu juga menjadi sebuah pesan-pesan untuk hidup secara tertib. Terima kasih, Romo. Iya. Romo, saya mau tanya boleh, Romo? Yuk. Ini Romo di Kisah 15 bab 20. Itu kan dibilang kita harus tidak boleh makan yang dicemarkan oleh berhala. Ya. Itu kan termasuk yang itu ya, maaf ya. Kalau misalnya ada ritual sembahyang itu. Iya. Sembahyang kalau orang Chinese kan ada tuh ya sembahyang gitu yang pakai buah, pakai ayam gede gitu, pakai ikan bandeng, pakai apa. Nah itu sebenarnya gimana, Romo? Itu kalau kita makan apa enggak, Romo? Ya, maka di dalam
surat Paulus juga pernah diceritakan itu. Seandainya ya, makanan-makanan yang dianggap najis itu mengganggu imanmu, menggoncangkan imanmu, ya Nggak usah jangan makan. dimakan. Jangan dimakan. Tapi kalau itu tidak ada masalah, saya makan aja, saya nggak makan. Ya makan aja. Ya, jadi bagaimana Gede-gede loh. perasaanmu, bagaimana imanmu, tetapi misalnya saya suruh makan barang sajian, kalau saya doyan ya saya makan aja karena tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi saya. Tapi kalau ibu masih deg-degan, masih jangan-jangan seperti orang-orang yang adat istiadat beberapa kali terjadi sampai sekarang, menentukan tanggal perkawinan. Itu kan bagi kita orang Katolik kan hari apa saja kan baik. Ya, silahkan aja. Tetapi kalau itu mengganggu dirimu, gitu, wah, nanti jangan-jangan kita bermusuhan dengan nenek moyang, nanti kalau ada apa-apa disalah. Kena sawan. Kalau makan itu kena sawan. Ya, itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Gitu ya Romo ya. Nah, tapi kalau yang orang dari Advent ya Romo, kan nggak boleh makan daging ya. Advent itu masih berpegang pada Advent itu sebetulnya menurut saya ya. Iya. Itu agama yang ragu-ragu. Ya, apa, menjadi agama yang mantap. Tidak menjadi agama Kristen juga tidak, tapi melepaskan perjanjian lama juga tidak. Ya, jadi ada di tengah-tengah itu dia orang-orang Advent menurut saya ya. Nggak tahu mereka karena apa, mereka masih memegang pada hari Sabat gitu. Kalau doa itu hari Sabtu dari pagi sampai malam kalau nggak salah. Itu kan masih adat istiadat perjanjian lama orang Yahudi. Karena agama Kristen sudah meninggalkan Sabat. Karena apa? Bagi kita semua yang penting justru hari Minggu. Karena apa? Karena hari Minggu adalah kebangkitan Kristus. Kalau kita sebagai orang Kristen kan landasan dan dasar yang utama adalah kebangkitan Yesus yang terjadi pada hari Minggu. Maka mengapa kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu? Karena saat hari Minggu itulah Kristus bangkit. Dan itulah yang menjadi dasar utama bagi iman Kristiani. Itu kira-kira itu. Meskipun di negara Arab itu Minggu tidak libur, sampai sekarang liburnya Jumat. Maka di negara Qatar itu, negara Muslim, misa untuk umat orang Kristen Katolik itu misalnya Jumat, bukan hari Minggu. Sama kayak orang Muslim dong. Hah? Sama kayak Muslim Jumat. Karena Minggu tidak libur mereka, Minggu kerja. Oh gitu ya. Ya. Waktu saya mampir di Qatar itu nginap semalam di sana, saya ketemu dengan orang Katolik Indonesia yang kerja di Qatar sudah bertahun-tahun. Dia menceritakan bahwa di sini kalau Minggu nggak libur, liburnya hari Jumat. Sehingga pada hari Jumat itulah semua agama beribadat. Oh gitu. Lalu di dalam satu tempat yang sangat besar itu, Qatar adalah negara kecil ya, itu di satu lapangan besar itu dipagari keliling, lalu disitulah dikumpulkan semua agama kecuali Islam, Muslim, supaya mereka bisa beribadat. Jadi pemerintahnya sangat toleran terhadap agama-agama yang lain di situ. Tetapi harus mengikuti aturan pemerintah bahwa ibadat semua agama selain Muslim itu dikumpulkan jadi satu tempat, dan mereka juga harus mengikuti hari Jumat. Misa Minggu nggak ada. Itu yang Iya. Makasih Romo. Berarti nggak ada Jumat pertama gitu Romo di sana, sama aja kan? Jumat pertama sama Jumat kedua beda kali, sama ya kali ya. Kalau di sana gimana jadinya?
Saya pernah masuk di kompleksnya itu, tetapi nggak sempat masuk di gerejanya. Ya. Jadi masuk kompleks, kita hanya berkeliling di sekitarnya. Oh, ini tempatnya. Ya. Nah, mungkin juga ada Jumat pertama karena itu universal juga ya, Jumat pertama. Iya, Jumat pertama Dan Minggu, Jumat pertama sama hari Minggu sama aja untuk mereka. Terus pantang dan puasa hari Jumat juga ada juga mau. Ya, saya tidak pernah mendalami sampai detail ya. Saya hanya melihat bahwa di sana hari Minggu tidak ada misa, tetapi misanya sesuai dengan aturan pemerintah hari Jumat. Kalau kayak mau Paskahan sama Natal yang nggak jatuh hari Minggu, gimana itu mau di sana mau? Iya. Paskah ya, selalu Paskah kan. Minggu Paskah gimana Paskah. Minggu Paskahnya? Iya. Apa Bu? Kalau Minggu Paskah Paskah itu kan gimana? Minggu mau selalu jatuhnya. Nah, terus gimana kalau nggak ada misa Minggu? Kalau Paskah itu. Kayak Paskah segala gitu gimana mau? Kayak Kamis Putih. Maksudnya kalau Minggu nggak ada misa, mereka kerja. Nggak, Jadi maksudnya kantor. lepas Paskah gitu loh, mau Paskah itu kan selalu jatuhnya hari Minggu. Oh, mungkin saya harus tanya dulu ya kepada mereka gimana. Saya cari info ya mau ya. Ya dari info dulu. Tanya Kalau, Pak Google ya. kalau perlu nanti kita ke sana ya, kita tanya ke sana. Waktu Regina itu sama Bu Regina ikut ya? Sampai di Qatar ya? Enggak. Wah, enggak mampir kan kita enggak mampir. Yang ke pasti situ. bandaranya bagus ya, Mo. Qatar ya. Bandara barunya Iya. bagus banget. Bagus. Iya. Keren. Banget. Negara kecil di pinggir pantai. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, Ya. waktunya sudah jam 6.45. Kita akhirin dulu ya, kita sambung besok hari Jumat, tapi dari pembicaraan kita, dari pengajaran Romo pada hari ini bisa disimpulkan, ada 3 hal yang bisa saya simpulkan, bahwa kita bisa belajar dari Petrus, walaupun Petrus itu pada saat itu menjadi ketua para rasul, tapi ditegur oleh Paulus, dia bisa menerima dan dengan legowo dia bisa mau berubah. Dan kita juga bisa belajar dari Paulus. Paulus itu orangnya konsekuen ya dengan apa yang dia yakinin, dan dia tetap patuh dengan Injil. Dan kita beruntung dengan adanya ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu, kita bisa menjadi orang Katolik walaupun kita jauh dari bangsa Yahudi, kita ada di Pulau Gebang, kita bisa mengimanin bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Ya, itu yang bisa saya simpulkan pada pagi hari ini. Mari kita tutup, kita lanjutkan pada hari Jumat besok. Silahkan Bu Leuni. Romo, Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, setiap firman-Mu memperbaharui iman kami, menyucikan hati kami dalam iman akan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Biarlah iman kami tetap tinggal di hati dan pikiran kami dengan penyertaan Roh Kudus, agar kelak kami layak tinggal dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kudus. Kami persembahkan segala dosa-dosa kami, segala kelemahan-kelemahan kami di bawah kaki salib-Mu, ya Yesus. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Lindungi dan berkatilah kami senantiasa. Ya Yesus, Engkau andalan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah Engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta,
Lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. mohon berkat dari Romo Dan sertamu, Dan serta dan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa, Putra, Amin. terima kasih Romo, Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya. Mohon izin.